finally kita sampai juga di materi terakhir, yaitu stokiometri reaksi. Nah, stokiometri reaksi ini merupakan puncaknya perhitungan kimia. Jadi semua rumus kimia yang telah kita pelajari itu akan menjadi satu di stokiometri reaksi. Jadi pada video kali ini kita tidak lagi membahas rumus, melainkan langsung praktek di soal-soalnya. Soal yang pertama, suatu cuplikan yang mengandung logam seng dengan massa 10 gram direaksikan dengan larutan asam klorida sampai semua sengnya habis bereaksi. Persamaan reaksinya sudah setara jika gas hidrogen yang dihasilkan pada 0 derajat Celcius 1 atm 1,12 liter, tentukan kadar seng. Oke, di sini kadar itu artinya sama dengan persen ya. Jadi persen kadar seng itu berapa? Nah, di sini data yang kita ketahui ada massa 10 gram. Massa 10 gram itu punyanya cuplikan atau larutan. Jadi bukan punyanya logam seng. Nah, di dalam cuplikan itu barulah terdapat logam seng. Jadi, yang ditanyakan di sini berapa sih jumlah logam seng yang terdapat di dalam 10 gram cuplikan itu? Berapa persen kadarnya? Oke, mari kita jawab. Zn ditambah 2HCl menjadi ZnCl2 tambah H2. Ini persamaan reaksi yang sama seperti di soal ya, kita tulis ulang. Lalu volumenya H2 itu 1,12 liter. Nah, persen kadar Zn-nya berapa? Oke, rumus persen kadar itu udah kita bahas di video kadar zat dalam campuran. Jadi di sini tinggal pengaplikasiannya ya. Dari data volume yang kita punya, bisa kita ubah menjadi mol dengan rumus volume dibagi 22,4. 1,12 dibagi 22,4 sama dengan 0,05 liter. Kenapa 22,4? Karena dia pada keadaan standar yaitu 0 derajat Celcius atau atm. Kemudian kita pakai rumus perbandingan koefisien, yaitu mol Zn sama dengan koefisien Zn dibagi koefisien H2 dikali mol H2. Untuk mengingat rumus perbandingan koefisien, kalian bisa ingatin aja nih pola L, yaitu koefisien yang ditanya bagi ketahui kali mol yang diketahui. Nah, jadinya 1 per 1 kali 0,05, hasilnya 0,05 mol. Oke, kita udah ketemu nih molnya si Zn. Tapi, kalau mau mencari persen atau kadar, itu yang diperlukan adalah massa. Jadi kita cari massanya pakai rumus N sama dengan gram per mr. Nah, ini konsep mol, ada di materi konsep mol. Kita balik, jadi gram sama dengan mol dikali mr. 0,05 dikali 65, hasilnya adalah 3,25. Kemudian rumus yang terakhir, cari persen kadarnya. Kadar Zn sama dengan massa Zn dibagi massa cuplikan dikali 100%. Massa Zn-nya 3,25 dibagi 10 kali 100% sama dengan 32,5%. Nah, inilah persen kadar seng di dalam 10 gram cuplikan. Soal yang kedua, untuk menentukan air kristal natrium fosfat sebanyak 38 gram kristal Na3PO4X H2O dipanaskan hingga semua air kristalnya menguap. Ternyata setelah penguapan massa kristal tinggal 16,4 gram. Tentukan jumlah kristal dalam kristal natrium fosfat tersebut. Oke, dari data yang kita punya, di sini diketahui nih rumus kristalnya, yaitu Na3PO4X H2O. Nah, rumus seperti ini itu merupakan ciri-ciri senyawa hidrat, yaitu senyawa yang mengikat H2O. Di sini kan
terlihat tuh ada H2O-nya yang terikat. Tapi jumlahnya kita nggak tahu, disimbolkan dengan X. Nah, X itulah yang dicari. Oke, cara mencarinya seperti apa? Mari kita buat persamaan reaksinya dulu nih. Na3PO4X H2O saat dipanaskan itu terurai, memisahkan diri dari H2O-nya. Jadi Na3PO4 tambah X H2O. Udah pisah H2O-nya ya, atau udah menguap. Kemudian ada 38 gram kristalnya sebelum dipanaskan. Setelah dipanaskan ternyata bersisa 16,4 gram. Itu artinya jumlah gram H2O yang menguap berapa? Ya, 21,6 gram. Hasil dari 38 dikurang 16,4. Kemudian kita pakai konsep hukum dasar kimia, yaitu perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Perbandingan koefisien kristal natrium fosfat itu 1:X, dan yang di sebelah kanan setelah dipanaskan itu kita buat perbandingan molnya. 16,4 gram miliknya natrium fosfat. MR-nya natrium fosfat itu bisa kita hitung dari nilai AR-nya, yaitu 23 dikali 3 ditambah 31 ditambah 16 kali 4 itu 64. Hasilnya adalah 164. Nah, kita masukkan 164 gram per mol. Satuannya MR itu gram per mol. Kemudian molnya H2O 21,6 gram dibagi MR-nya H2O adalah 18. Satuannya gram per mol juga. Nah, dari sini kita sederhanakan angkanya menjadi 0,1 dan 1,2. Yang sebelah kiri tetap 1:X. Kemudian 0,1 sama 1,2 ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi 1 dan 12. Jadinya perbandingannya 1:X sama dengan 1:12. Satunya bisa kita coret, maka X sama dengan 12. Maka jumlah kristal H2O yang terikat adalah 12. Jadi rumusnya Na3PO4 12H2O. Soal yang ketiga, mangan dioksida yang masanya 72,5 gram direaksikan dengan 58,6 gram asam klorida hingga membentuk mangan 2 klorida, gas klorin, dan uap air. Nah, pertanyaannya di sini ada A sampai E. Oke, di soal ini ada kurang sedikit ya, yaitu nilai ARMN, ARO, dan ARCl. ARH juga. Nah, udah saya tuliskan nilai AR-nya. Sekarang coba kita jawab yang A dulu. Tuliskan persamaan reaksinya. Oke, mari kita tulis. Mangan dioksida itu adalah MnO2. Asam klorida HCl. Mangan 2 klorida MnCl2. Gas klorin Cl2. Uap air berarti H2O. Nah, mengerjakan yang A ini kuncinya kalian harus paham dulu materi, tata nama, dan persamaan reaksi kimia. Sudah ada video pembelajarannya ya, tinggal kalian cari aja. Oke, sekarang setelah kita buat persamaan reaksinya, kita setarakan. Tambah 4 di depan HCl, tambah 2 di depan H2O. Maka jumlahnya udah setara nih. Jumlah Cl-nya ada 4, jumlah H-nya juga ada 4. Yang B, tentukan reaksi pembatas. Reaksi pembatas itu artinya senyawa yang habis duluan. Nah, siapa senyawa yang habis duluan? Itu dapat dilihat dengan pola MRS, yaitu mula-mula reaksi sisa. Untuk membuat mula-mula reaksi sisa, kita perlu persamaan reaksi. Jadi kita tulis ulang persamaan reaksinya. Kemudian di sisi kiri kita tulis MRS. Untuk MRS ini cara pengerjaannya kita butuh
data mol. Jadi ini kita cari nih mol mula-mula, reaksi, dan sisa. Oke, cara mencari mol mula-mula itu bisa kita dapat dari data di soal. Udah ada kan jumlah gram. Nah, masing-masing gram ini bisa kita ubah menjadi mol dengan dibagi mR-nya. Kembali lagi ke konsep mol, yaitu rumus N sama dengan gram dibagi AR atau MR. Karena dia senyawa jadi pakai MR. Nah, ini kita ubah aja mol MnO2 sama dengan 72,5 dibagi MR-nya MnO2 berarti 55 ditambah 16 dikali 2 yaitu 72,5 dibagi 87. Hasilnya adalah 0,834 mol. Nah, kita udah dapat nih molnya MnO2. Jadi kita tulis 0,834 mol di bawahnya MnO2. Sekarang lanjut ke molnya HCl. Rumusnya sama yaitu gram per mR sama dengan 58,6 dibagi 36,5 sama dengan 1,604. Kita masukkan 1,604. Kemudian untuk menentukan siapa yang bereaksi duluan, itu kita bandingkan atau kita bagi dengan koefisiennya. Nah, ini ada di materi hukum dasar kimia kan? Udah kita pelajari juga sebelumnya. Jadi 1,604 kalau dibagi 4 itu hasilnya 0,4 sekian. Sedangkan 0,834 dibagi 1 hasilnya 0,8 tetap ya. Nah, di sini lebih kecil 0,4. Maka milik HCl lah yang bereaksi duluan atau turun duluan. Jadi kita tulis reaksinya 1,604. Maka habis, gak bersisa nih di HCl. Kalau gak bersisa itu artinya dia yang habis duluan kan. Maka pereaksi pembatas pada persamaan reaksi ini adalah HCl. Gak percaya kalau HCl pereaksi pembatasnya? Oke, mari kita hitung juga mol reaksinya MnO2. Cara menghitungnya bagaimana? Nah, cara menghitungnya kita pakai konsep perbandingan koefisien atau kita pakai pola L. Koefisien MnO2 bagi koefisien HCl dikali pereaksi pembatasnya atau mol yang diketahui, yaitu 1,604. Nah, kita tulis di samping aja ya, karena nggak muat kalau di situ. Jadinya mol MnO2 itu sama dengan 1/4 dikali 1,604. Hasilnya adalah 0,401. Oke, kita tulis. Dikurang juga ya ini, jadinya nilainya adalah 0,433. Jadi perbandingan koefisien itu selalu dipakai ya untuk rumus MRS, dimana kalau kita mau mencari mol senyawa lain itu bisa pakai perbandingan koefisien, dan polanya itu untuk mengingatnya ingat aja pola L terbalik. Oke, nah posisinya nggak selalu L kayak gini ya, bisa juga L-nya itu menghadap ke kanan. Pokoknya pereaksi pembatasnya itu jadi pengalinya atau sebagai mol pengali. Nah, koefisien yang ditanya itu di atas. Jadi yang ditanya dulu baru yang diketahui. Dikali dengan pereaksi pembatasnya atau mol yang diketahui duluan. Sekarang kita lanjut ke yang C. Massa mangan 2 klorida yang dihasilkan. Itu artinya massa MnCl2 ya. Nah, karena reaksi yang B itu udah penuh,
Mari kita tulis ulang aja reaksinya. Lalu kita buat lagi pola MRS. Nah, mol yang udah kita dapatkan langsung kita tulis aja, yaitu 0,834 dikurang 0,401 hasilnya 0,433. HCl itu 1,604 dikurang 1,604. Habis, tidak bersisa. Sekarang kita cari molnya MnCl2. Nah, pola L-nya hadap ke kanan ya. Oke, 1/4 kali 1,604. Hasilnya adalah 0,401. Tandanya positif karena hasil reaksi selalu bertambah sedangkan pereaksi selalu berkurang, yaitu pereaksi itu yang di sebelah kiri ya. Karena mula-mulanya nggak ada, jadi 0,401 itu langsung turun. Maka massa MnCl2 itu bisa kita cari pakai rumus konsep mol juga. Jadinya mol dikali Mr sama dengan 0,401 dikali 126, hasilnya adalah 50,526. Satuannya jangan lupa yaitu gram. Next, volume gas klorin diukur pada 27 derajat Celcius 1 atm. Kita pinjam reaksi di C ya, yaitu Cl2 koefisiennya 1 kita bagi dengan koefisien HCl dikali 1,604. Hasilnya 0,401 juga. Sekalian kita hitung molnya H2O, jadinya 2/4 dikali 1,604. Hasilnya adalah tambah 0,802. Jadinya 0,802 mol. Oke. Kembali lagi ke pertanyaan yang D, yaitu volume gas klorin. Nah, kita udah punya nilai mol di sini. Dan di soal ada data suhu dan tekanan. Yaitu volume ini diukur pada suhu 27 derajat Celcius tekanan 1 atm. 27 derajat Celcius 1 atm itu merujuk pada volume gas ideal. Rumusnya V sama dengan N kali R kali T dibagi P. Molnya 0,401, R itu tetapan yaitu 0,082. Nah, T-nya itu dalam keadaan Kelvin. Jadi 27 kita tambah 273, hasilnya 300 dibagi 1 sama dengan 9,865 liter. Terakhir, berapa volume uap air yang dihasilkan jika 2 liter gas nitrogen mempunyai massa 2,8 gram? Oke, di sini volume uap airnya yang ditanya. Dengan membandingkan volume gas H2O dengan gas nitrogen yang berada di luar dari reaksi. Oke. Kalau begitu kita bisa pakai rumus jika diketahui 2 volume. Nah, rumus ini udah dibahas juga di konsep mol. Kalau ada 2 volume gas, itu kita pakai rumus N1 bagi V1 sama dengan N2 bagi V2. Ini rumus hukum dasar sebenarnya ya. Yang sebelah kiri kita pakai untuk H2O, yang kanan untuk N2. Nah, di sini ada data N2 2 liter, berarti volumenya. Kemudian ada data 2,8 gram, berarti itu gramnya atau masanya. Mari kita masukkan ke rumus. Nah, di sini kan nggak ada kelihatan gram ya, tapi gram itu berada di dalam N, di dalam mol. Kemudian kita udah punya molnya H2O juga dari persamaan reaksi.
0,802 dibagi volumenya, volume H2O, sama dengan, ini kita jabarkan jadi gram per mr dibagi 2 liter. Gramnya tadi adalah 2,8 dibagi mr-nya N2, AR-nya N itu 14. Berarti mr-nya adalah 28 dibagi 2. Di ruas kiri 0,802 bagi volume H2O. Oke, yang di ruas kanan itu 0,1 bagi 2. Ruas kiri 0,802 bagi V H2O. Kita pindah ruaskan 0,802 dikali 2 dibagi 0,1. Hasilnya adalah 16,04 liter. Selesai. Jadi inilah tipe soal stokiometri reaksi, di mana dalam satu soal itu tidak digunakan satu rumus saja, tapi ada banyak rumus dan ada banyak konsep. Dari video pembelajaran kali ini semoga ada yang nyangkut di otak kalian ya. Selamat belajar dan sampai jumpa.